Kemarin ada yang lihat TV? Gimana? Nah, coba ini baca ini ada di KR itu, tadi coba dibaca. Ini sebenarnya saya tidak akan nyerangkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tapi karena sudah diterangkan TV, mungkin nasional, seluruh Indonesia mendengar, saya katakan ini untuk luruskan yang terjadi kemarin. KR online, pengajian MTA di Kudus dibubarkan paksa. Ini Sabtu, judulnya, pengajian MTA di Kudus dibubarkan paksa. Karena saya tidak merangkan ibu-ibu, bapak-bapak sudah mendengar lewat TV, Metro, apalagi Trans TV, itu kan nasional dengar semua. Maka saya imbangi karena saya belum bisa masuk TV, ya, TV nasional, tapi saya akan klarifikasi ke Metro dan Trans yang menyiarkan berita bohong itu. Ya, sementara ini sebagai imbangan saya terangkan lewat radio nasional. Radio MTA FM, Radio Persada FM nasional, ini didengarkan oleh seluruh Indonesia, mungkin dunia. Tapi kalau tidak saya jelaskan begitu, karena berita itu lebih cenderung memojokkan MTA, seolah-olah MTA seperti itu. Maka coba dibacakan, dibaca dulu itu surat kabar, biar saudara tahu. Sabtu 28 Januari 2012, Kudus, KR Jogja. Majelis Tafsir Al-Quran MTA yang menyelenggarakan pengajian umum dalam rangka pengukuhan MTA Perwakilan Kudus di Kudus Sabtu 28 Januari dibubarkan paksa atas desakan warga Nahdlatul Ulama atau NU yang menggelar aksi unjuk rasa. Jadi pengajian MTA di Kudus kemarin memang ada demo, yang demo orang-orang NU. Saya baru kali ini menyebut NU. Ya. Mengapa? Karena itu memang terang-terangan di sana demonya. Ternyata diliput di TV Metro, di Trans TV, di surat kabar ini, suara KR ini, yang dibaca ini KR, Kedaulatan Rakyat. Coba terus dibaca. Aksi unjuk rasa ratusan warga NU yang dimulai di Gedung Ngasirah, Kudus. Sebetulnya itu tidak ada ratusan, kira-kira 20 orang. Ratusan banyak itu karena apa? Karena jalannya macet, terus banyak orang naik kendaraan mandek di situ, jadi banyak, jadi orang nonton. Karena di jalan, karena akhirnya memacetkan lalu lintas. Lah orang-orang yang lewat di situ, itu ada apa? Tuh mandek, terus jadi banyak. Orang nonton itu. Terus? Aksi yang dimulai dari Gedung Ngasirah Kudus Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat merupakan gabungan dari beberapa organisasi NU seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, serta Barisan Ansor Serbaguna Banser, Gerakan Pemuda GP Ansor dan Fatayat. Unjuk rasa warga NU untuk menuntut pembubaran pengajian MTA tersebut dilakukan di depan pintu gerbang komplek Gedung Ngasirah yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dengan mengusung sejumlah poster yang bertuliskan tentang pembubaran MTA dan kecaman terhadap sejumlah pelajaran yang dianggap menyimpang. Sebanyak 200 personel Polres Kudus yang diterjunkan untuk mengamankan aksi tersebut terpaksa mengalihkan arus lalu lintas dari arah Pati menuju Kudus lewat jalan UMK Kudus, sedangkan dari arah Kudus lewat jalur alternatif lainnya. Koordinator aksi sekaligus pengurus pusat IPNU, Saiful Anas mengaku menerima laporan dari berbagai daerah tentang kehadiran MTA. Sering terjadi konflik dengan warga sekitar karena ajarannya cukup meresahkan. Pengajian yang dilakukan juga pernah menghujat para kiai. Hal paling fatal, dosa orang yang melakukan tahlil dianggap lebih besar dibanding orang yang berzina. Padahal
tahlil sudah menjadi tradisi warga NU, ujarnya. Nah, sekarang saya tanya yang pernah ngaji langsung di sini atau mendengarkan radio, pernah MTA menerangkan bahwa dosanya orang tahlilan itu lebih besar daripada dosanya orang zina. Nah, di MTA aja kalau orang zina itu hukumannya diapakan? Bekot. Kalau di hukum itu rajam, kalau di bekot. Wong MTA kalau ada sing zina, ucap salam jangan dijawab, ketemu jangan diberi salam. Itu hukuman yang diberikan oleh warga MTA. Lah kok diputer katanya lebih baik zina daripada tahlilan. Itu kan fitnah kan itu? Nah, fitnah. Nah, maka itu karena itu sudah disebarkan dunia, kalau saya tidak memberikan imbangan berita ini, dikira MTA itu seperti itu. Gitu? Terus? Hal tersebut, kata dia, membuat warga NU resah jika MTA benar-benar ada di Kudus yang memiliki kebiasaan melakukan tahlil. Padahal MTA sudah ada, di Kudus sudah ada. Ya resah, MTA di Kudus itu sudah resmi. Sebelum, maka kemarin tidak peresmian. Apa? Pengajian, pengumuman. Secara resmi MTA di Kudus itu sudah ada. Surat SK, surat keputusan sudah diberikan kepada Muspida, Kapolres, kepada Polres, kemudian Kejaksaan, Pengadilan, Bupati, ya, Kodim, ya, semua sudah diberitahu. MTA di sana ada. Tetapi kalau itu hanya surat diberikan keputusan-keputusan begitu, masyarakat kan tidak tahu. Maka dengan adanya pengajian itu ibaratnya pengumuman perwakilan MTA di Kudus sudah resmi. Maka saya terangkan itu, siapa yang ingin mengaji di MTA Kudus ini, siapapun boleh. Dari golongan Islam, apapun golonganmu, apapun partaimu, boleh ngaji di MTA. Kemarin ada yang dengar kau saya? Bahkan tidak hanya orang Islam, orang yang beragama lain, apa Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu mau ngaji di MTA boleh. Itu menunjukkan bahwa MTA itu suatu kajian yang sangat terbuka, tidak tutup-tutup. Maka kalau ada tadi menerangkan bahwa MTA orang zina masih lebih baik atau tahlilan dosanya lebih besar daripada orang zina, itu semua yang pernah dengar pengajian atau dengar radio MTA mesti dengar. Kalau hatinya bersih mesti mengatakan tidak pernah ada keterangan itu. Kalau hatinya kotor sengaja-sengaja mencari kesalahan ya seperti itu. Tapi suruh nunjukkan bukti kapan kamu mendengar itu dari mana, tidak bisa. Yaitu dasarnya hanya dari mulut ke mulut, disebarkan dengan mulutnya. Seperti dalam surat An-Nur itu. Terus? Selain itu, kata dia, mayoritas warga NU memiliki kultur yang banyak bernuansa klasik yang dibawa Sunan Kudus. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi karena ajaran MTA memang cukup meresahkan, ujarnya. Ia mengaku memiliki cukup bukti terkait ajaran dari MTA yang dianggap radikalis serta menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri. Untuk itu, kata dia, pengurus cabang IPNU Kudus yang mendapat restu dari sejumlah kiai di Kudus sepakat menolak kehadiran MTA di Kudus. Apalagi, lanjut dia, sebagian besar peserta pengajian bukan warga Kudus, melainkan dari luar Kudus seperti Solo, Pati, dan beberapa daerah di Jateng. Jadi di sini yang datang ini apa sebagian besar apa dari warga Solo? Tadi saya dengar dari Madiun rombongan 72 orang, dari Lampung, dari Gombong, dari Jogja, dihitung yang dari Solo cuma berapa? Ya, banyak yang dari luar Solo. Kenapa jauh-jauh datang ke sini? Ya. Oh, datang ngaji kok dilarang. Sedang orang lihat bola aja dari Jakarta lihat ke Surabaya,
Dari Surabaya lihat Jakarta, tidak pernah ada ngurus itu lihat bola, apalagi lihat dangdut, gitu. Tidak ada yang ngurus, itu jelas hanya orang mencari-cari kesalahan. Apa ada peraturan kalau orang ngaji, misalnya orang Kudus yang datang hanya orang Kudus saja, orang Solo yang datang hanya orang Solo saja, apa ada aturan begitu? Itu orang mencari-cari kesalahan. Terus? Sedangkan peserta pengajian dari Kudus katanya hanya sekitar 40-an orang. Beberapa peserta aksi unjuk rasa juga sempat mencabut bendera MTA yang berada di tepi jalan karena pengajian yang diselenggarakan di Kudus tanpa izin. Dan hanya pemberitahuan saja kepada sejumlah pihak terkait. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, pengajian umum yang diselenggarakan MTA akhirnya dihentikan karena jadwal sebelumnya berakhir hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga sekitar 3.000 peserta pengajian harus meninggalkan gedung Ngasirah dengan mendapat penjagaan polisi. Sudah. Masih, Ustaz? Terus oke. Seharusnya kegiatan pengajian umum dalam rangka pengukuhan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kudus akan berakhir sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, kata Ketua Panitia Pengajian sekaligus Ketua Perwakilan MTA Kudus Rozak Al-Abad. Ia mengungkapkan organisasinya merupakan organisasi legal, seharusnya diberikan keleluasaan untuk saling menghormati. Kami juga belum mengetahui alasan mereka menolak kehadiran kami, ujarnya. Terkait dengan tuduhan menghalalkan daging anjing, katanya MTA tidak pernah mengajarkan hal demikian, termasuk tuduhan lain. Menurut dia, perbedaan pendapat harus dipahami, bukan dianggap lawan. Ia menegaskan MTA tidak memiliki ajaran, melainkan hanya menyampaikan ajaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. MTA memiliki 48 perwakilan di seluruh Indonesia yang terbentuk pada 1972, sedangkan tercatat di Akta Notaris pada 1974. Meskipun peserta pengajian sudah pulang, beberapa pengurus MTA serta satuan petugas yang berseragam militer masih berada di lingkungan gedung pertemuan. Kapolres Kudus AKBP Andik Setiono juga ikut mendampingi sejumlah perwakilan warga NU yang menemui perwakilan MTA untuk meminta pengurus dan satuan pengamanan segera meninggalkan gedung Ngasirah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, mereka meninggalkan gedung Ngasirah dengan diangkut beberapa bus dan mobil pribadi dengan kawalan polisi. Pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan terlebih dahulu menggelar doa bersama aparat kepolisian Polres Kudus. Kapolres Kudus AKBP Andik Setiono mengakui kegiatan pengajian yang digelar oleh MTA sudah ada pemberitahuan. Hal ini bisa dicegah jika terjalin komunikasi dengan pengurus MTA dengan Kiai Sepuh di Kudus sebagai budaya yang dijunjung tinggi masyarakat setempat, ujarnya. Cukup, Ustaz. Di berita tadi banyak kebohongan toh. MTA tidak pernah mengadakan pengajian akbar kok. Selesai jam 3 ya ora salat duhur. Jelas bohong itu. Jadi di mana-mana biasanya MTA itu paling banter adzan duhur harus sudah selesai. Itu jadi kebohongan. Yang kedua, kebohongan yang lain, ya, dibubarkan paksa dan enggak, itu memang sudah saatnya bubar. Karena apa? Mestinya
Yang datang itu sambutan-sambutan yang dijadwalkan sambutan MUI Surakarta. Nah, kebetulan Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan sebetulnya sudah sanggup, rencana mau berangkat bersama saya Jumat malam itu rencana. Tapi beliau paginya telepon saya, ada perintah mendadak dari rektor, karena Pak Rektor pergi ke Australia, beliau untuk mewakili adanya seminar di Hotel Sunan. Akhirnya mendadak terpaksa beliau tidak bisa hadir. Kemudian sambutan berikutnya dari MUI Kudus, dari MUI Jawa Tengah. Tapi memang MUI Kudus, MUI Jawa Tengah, konor kabarnya seperti di Bluro dulu, tidak merekomendasi kegiatan MTA. Ya, nah baru sambutan Pak Bupati. Pak Bupati saat itu sebetulnya juga akan hadir, tapi ada panggilan ke gubernur, akhirnya mewakilkan Kabak Kesra. Kabak Kesra kemarin berlinang air mata, sangat sedih melihat kejadian itu. Akhirnya setelah selesai beliau menemui saya, menemui MUI Pusat, ya, Pak Khalidwan, beliau minta maaf atas kejadian yang sangat tidak diinginkan dari rakyat Kudus. Sambutan beliau kan bagus sekali sambutannya itu. Sudah harus mengamalkan, Islam itu harus diamalkan, Quran harus diamalkan. Nah, sambutan beliau, sambutan dari Bupati, bagus kan? Nah, saat itulah ketika dari MUI pusat, ya, makanya kalau MUI daerah, padahal MUI pusat saja merestui bahwa beliau yang membuka selubung papan nama dan beliau yang memberi tausiah, gitu. Nah itu ada di MUI itu, maka sangat pemerintah Kudus sangat sedih, malu itu sebetulnya. Nah, terus isi berita begitu. Sekarang kamu lihat. Isian pidato saya dalam kajian itu pun saya terangkan. Saya nggak ngerti kalau mau ada demo, saya nggak tahu. Memang biasa kita kan selalu menekankan MTA di mana saja berada jangan merupakan bagian tersendiri dari umat Islam, tapi merupakan satu kesatuan dari umat Islam yang lain. Adapun beda paham, beda yang pendapat dan sebagainya itu sudah sejak zaman Nabi sudah ada. Sesama Muslim, sambutan saya, hukumnya haram kalau sampai terjadi perkelahian sesama Muslim, apalagi sampai yang mati dan yang membunuh semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Ya. Maka saya mengendalikan, alhamdulillah, warga NTA itu mudah. Ya, diajak taat pada Allah, taat pada Rasulullah itu bukan taat pada saya, taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Ada demo, kalau dilihat, kalau memang menang-menangan, enggak seberapa, wong 20 wong aja. Ya taruhlah, dia kata 200 betul. 200 satgas kita ribuan, peserta kita ribuan. Maka kita lihat ibu-ibu, ya ketika keluar dari ini, enggak ada ibu-ibu yang tampak kesusun, takut ya, malah ada yang rangkulan, senyum-senyum. Mungkin bagi ibu-ibu, ya hidup-hidup delok demo, rong tahu ngerti demo kayak apa. Oh demo kayak ngono kuwi. Ndak ada yang takut itu. Apalagi bapak-bapak. Nah, yang muda-muda itu ya, ngomong dengan yang lain. Wah, sebetulnya kalau ditandangin tapi Ustaz enggak boleh. Kalau ditandangi enggak seberapa. Iya, bagaimanapun juga kamu enggak boleh. Kalau kamu sampai berbuat nandangi begitu, malah kamu tak keluarkan dari Satgas ya. Enggak boleh. Kita itu kalau kita melawan orang semacam itu, pertama dosa kita. Dia orang Islam, kita orang Islam. Ya dah? Kecuali kalau dia dahului menganiaya, berbuat menyakiti kita, namanya kita membela diri. Kalau sebenarnya begitu biarkan saja lah. Sampai dia kesel, bengkok-bengkok sendiri nanti dia kesel. Ya dah? Nah, sekarang kita lihat tayangannya. Pantaskah sebagai seorang muslim seperti itu menyebut-nyebut nama Allah untuk menghalang-halangi jalannya pengajian. Yang dasarnya hanya fitnah, MTA menghalalkan anjing, MTA tahlilan dosanya lebih besar daripada zina, itu semuanya berita bohong tanpa dasar kebenaran. Kalau tadi mengatakan dia mempunyai
fakta, bukti-bukti, suruh menunjukkan buktinya, saya yakin tidak akan bisa. Itu hanya ucapan dari mulut ke mulut saja. Ya, coba sekarang ditayangkan nih, biar lihat demonya seperti apa, gayanya untuk menyebut nama Allah, menghalang-halangi pengajian itu wujudnya seperti apa. Dan nanti lihat itu lah, nanti yang di monitor yang di atas dua ada monitornya. Itu. Rekan-rekan sahabat yang kami hormati. Kami dari sahabat Ansor sekaligus dengan sahabat-sahabat yang lain, Ibu, PKPNU, Batayat, PNI yang tergabung di dalam aliansi Generasi Muda Nahdlatul Ulama adalah satu organisasi yang tahu berat ketika ada tahun baru, perayaan Natal, dan lain sebagainya. Tidak baik dengan organisasi Muhammadiyah dan lain itu kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Bahwa keberadaan MTA Kudus agama harus ditiadakan karena kami khawatir bahwa kehidupan beragama nanti akan terusik digunakan oleh ajaran-ajaran MTA yang selama ini semua terbukti bahwa lain ajaran-ajaran yang kurang pas, kurang bergerak dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sudah tahu toh gambarannya tadi? Gimana saudara, kalau menurut pandangan Islam begitu? Ya toh? Yang dihadapi itu siapa? Ya, yang dihadapi itu siapa? Atau menyebut nama Allah, salawat Nabi, mau menghadapi siapa? Terus doa, tahlilan di situ, silakan saja. Tapi kita dituntun inna sholati wa nusuki wa mahmayaya wa mamati. Kalau itu tadi lillah apa enggak gitu? Kita bisa lihat. Tapi biar mereka begitu. Kita tidak pernah mengutuk mereka, silahkan. Hanya sumber-sumber fitnah tadi kita doakan darah ya. Doakan mudah-mudahan orang-orang yang terlibat dalam demo tadi Allah membuka hidayah. Membuka hidayah untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sepantasnya kalau hal itu dengan teriakan-teriakan yang begitu keras, suara-suara yang jelek, menyebut-nyebut nama Allah untuk memusuhi, untuk menghalangi pengajian. Yang di situ diterangkan agama Allah, Quran dan Sunnah Nabi yang memberi tausiah pimpinan MUI dari pusat, ketua MUI dari pusat. MUI pusat tahu, maka beliau langsung minta dikirimi CD ini, nanti insya Allah kita kirimkan ke sana, biar dibahas di MUI sana. Nah itu, saudara tahu, saya sanggupi insya Allah nanti ini dari Jakarta juga datang, nanti saya titipkan supaya segera sampaikan ke sana. Ini gambaran umat Islam yang ada di Indonesia. Itu wujudnya. Maka saudara jangan cepat-cepat mau punya negara Islam. Itu belum kuasa aja udah seperti itu. Coba Anda kata kuasa, lebih dari itu. Naudzubillah. Maka kita mohon pada Allah, mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah. Perkara mereka menyebarkan fitnah kepada kita, kalau kita tetap istiqomah di jalan Allah, istri Nabi, sahabat Nabi, orang-orang bersih itu pun difitnah. Masa istri Nabi dituduh berbuat zina dengan sahabatnya? Masuk akal gak itu? Nah, Nabi juga difitnah. Ya, Nabi itu dikatakan merusak sesembahan nenek moyangnya. Nabi dirusak, memecah persatuan dan persatuan. Karena Nabi menyampaikan apa? Quran. Itulah. Nah, kalau dengan cara begitu diperingatkan, ditegur, tidak mau merasa, tidak mau berubah, kita serahkan pada Allah.
Janji Allah tidak pernah meleset. Allah berfirman, innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul harik. Isian tadi semuanya fitnah, tidak ada yang benar sama sekali. Dia yakin tidak bisa menunjukkan bukti apa yang dia ucapkan itu suatu kebenaran. Dan kita tidak pernah melakukan seperti itu, menghalalkan anjing, karena santernya di mana-mana. MTA menghalalkan anjing, malah yang menjual sate anjing itu wanita-wanita yang berjilbab itu kan. Udah, akhirnya saya keluarkan brosur halal haram. Masih ingat itu? Baru aja tahun 2011 kemarin sampai selesai. Tidak ada satupun di situ menerangkan bahwa MTA menghalalkan anjing. Yang berhak menghalalkan segala sesuatu itu siapa? Allah. Namun itu disebarluaskan biar. Fitnah yang kedua yang disuarakan di situ juga tadi, MTA memberikan ajaran bahwa tahlilan dosanya lebih besar daripada berbuat zina. Itu naudzubillah. Itu jelas otak yang kotor dikeluarkan dari mulutnya seperti itu. Seluruh warga MTA, baik yang mendengar setia pengajian ini, warga ataupun simpatisan yang hatinya bersih, saya yakin belum pernah mendengar ajaran di MTA seperti itu. Saudara semua menjadi saksi. Nah, kalau itu tidak surut, urusan Allah nanti. Kita tinggal lihat saja. Siru fil ardi, ponduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalanlah kita di muka bumi, kita perhatikan. Akibat orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu apa yang akan mereka terima? Lihat saja. Lihat kejadian itu, kita makin yakin. Makin yakin. Ya, bahwa apa yang diajarkan, kebenaran yang diajarkan, kemudian diamalkan dalam kehidupan, nanti akan muncul penghalang-penghalang orang yang tidak suka kepada kebenaran. Kalau Allah mengatakan dulu ya, orang yang suka, yang tidak suka Quran dan Sunnah disebarluaskan itu, yang tidak suka siapa? Ya, dibaca surat An-Nisa 61, Mas. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Kalau ada orang mengajak kembali pada Quran dan Sunnah, yang muncul itu bukan orang-orang kafir, yang muncul siapa? Kata ayat itu, orang munafik menghalang-halangi kamu supaya tidak mengikuti kembali pada Quran dan Sunnah itu. Maka biarkan mereka berbuat itu. Kalau kita sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah yang akan mengurusi mereka nanti. Akan diberi apa oleh Allah? Kalau kita berharap, mohon pada Allah, mudah-mudahan diberi hidayah saja. Ya. Namun itu Allah mempunyai wewenang mutlak. Apakah orang-orang semacam itu mau dituntun ke jalan yang benar, atau memang akan dihukum oleh Allah, itu terserah saja Allah. Kalau kita mempertahankan diri, Nabi kita mengatakan kan, kalau kamu punya harta dirampok orang, kemudian kamu mempertahankan diri, kemudian kamu mati, diserang oleh perampok tadi, kamu mati syahid, masuk surga kamu, itu baru mempertahankan harta. Apalagi ini mempertahankan dinullah. Dan kita tidak akan sampai ke sana, karena yang kita hadapi, kita masih berprasangka baik, itu orang-orang yang belum mengerti. Maka ndelok ngono ki ora kok gedeng tak mesake. Betul, kita malah kasihan, kenapa kamu umat Islam kok seperti itu? Menyebut-nyebut nama Allah, menyebut salawat Nabi, tapi untuk memusuhi umat Islam tuh sing ngajari sopo gitu loh. Jadi kalau kita melihat begitu, saya prihatin, dada saya itu kok mesake men kayak anak-anak kecil-kecil itu
ngertinya agama seberapa, sudah berani memusuhi umat Islam seperti itu. Dia mengaku menegakkan Quran dan Sunnah. Ya, maka itulah. Jadi kasihan. Dia tidak ngerti hadis Nabi haram darahnya haram, tidak ngerti itu. Tidak tahu. Kalau memang terjadi perselisihan, Allah pun mengajarkan, kamu dan kami perselisihan masalah apa? Mari duduk bersama, farudduhu ilallah wa rasuli, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Allah mengatakan kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, kembalikan pada Allah dan Rasul. Ya, kalau kembali pada Allah dan Rasul itu menjadi saudara. Maka Allah juga mengajarkan, ya, idfa bilatih ya asan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau kamu diperlakukan orang tidak baik, balaslah dengan kebaikan. Ya, dia teriak ya kita baik aja lah. Sehingga dengan begitu nanti orang yang tadinya memusuhi kamu menjadi sahabatmu yang setia.